peran kepemimpinan, mulai dari staff hingga Head of Secretariat Division di Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan. Selain itu, beliau memiliki pengalaman klinis di berbagai bidang keperawatan, mulai dari keperawatan jiwa, maternitas dan anak, keperawatan medikal bedah, kegawat daruratan, hingga pelayanan lansia. Sebuah perjalanan yang menunjukkan bahwa prestasi bukan hanya tentang apa yang berhasil dicapai, tetapi juga tentang seberapa jauh kita mampu memberi arti dan kontribusi melalui apa yang kita miliki. Dan hari ini, kita berkesempatan untuk mendengarkan langsung pengalaman, perjalanan, serta insight dari sosok tersebut. Mari kita sambut dengan hangat Kak Alifa Ananda Suwardi SK. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi Kak Alifa. Halo, pagi semuanya teman-teman. Oke, mungkin biar enak kita sambil duduk kali ya Kak. Boleh. Aku di mana nih? Aku di sini. Baik. Oke, selamat pagi Kak Alifa. Gimana nih kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik teman-teman. Alhamdulillah sehat ya Kak. Alhamdulillah. Semoga Sehat. teman-teman yang hadir hari ini juga dalam keadaan sehat dan semangat ya teman-teman. Semangat gak nih teman-teman? Kayaknya masih lemes deh. Iya Kak, pada semangat gak nih teman-teman? Semangat ya, Iya, pokoknya Kak. semangat. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami siapkan, mungkin saya ingin mengajak Kakak Alifa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya teman-teman yang hadir di sini biar bisa lebih mengenal Kak Alifa. Boleh? Oke, terima kasih. Sebelumnya dengan aku panggil siapa nih? Ica. Ica ya. Terima kasih ya Ica ya. Teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Semangat ya. Kan? Semangat ya, semangat dong, kan masih mahasiswa baru. Energinya masih harus semangat ya. Oke, sebelumnya perkenalkan aku Alifa Ananda Suwardi, alumni dari S1 Keperawatan tahun 2022 teman-teman. Sekarang lagi menjalani program profesi nurse tahun 2025. Tenang aja, kita sama-sama maba kok. Aku masih maba juga, maba profesi gitu ya. Nah, terima kasih pada teman-teman yang undang aku, teman-teman dari kabinet Fikara ya. Rupantara Kak. Pikasa Rupantara. Iya, terima kasih juga ya Arya ya udah mengundang aku. Cukup kan ya aku gitu aja nih, nanti kita bisa sambil mengenal sambil tanya jawab aja ya. Oke, terima kasih Kak Alifa. Nah teman-teman, karena hari ini kita akan ngobrol santai dengan Kak Alifa, jadi teman-teman juga bisa lebih mengenal Kak Alifa baik dari pengalaman, perjalanan maupun hal-hal menarik yang berkaitan dengan topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Oke, saja dulu kita langsung sesi tanya jawab aja ya Kak. Oke, nah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang telah kami siapkan untuk dibahas bersama narasumber. Pertanyaan-pertanyaan ini diharapkan dapat menggali pengalaman, pandangan, serta informasi yang lebih mendalam terkait topik yang sedang kita bahas pada pagi hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk saja ke pertanyaan pertama ya Kak. Ya, kamu kayaknya nervous ya? Nervous banget. Tenang aja, santai, tenang aja. Oke, maaf ya teman-teman kalau gugup. Oke Kak, jadi ini tadi kan di depan kita ini adalah maba-maba angkatan 2026 jurusan S1 Keperawatan. Mungkin di pertanyaan pertama kita mungkin bisa bahas yang lebih dekat dengan kehidupan mahasiswa baru nih Kak. Nah, di mana di awal perkuliahan teman-teman pasti masih teman-teman dalam masa beradaptasi dengan lingkungan kampus gitu, dan masih mencari tahu apa yang kita sukai dan apa yang ingin kita kembangkan selama kita di perkuliahan. Nah, mungkin nih Kak, sebenarnya menurut pengalaman Kakak nih, seberapa penting bagi mahasiswa baru untuk mulai aktif mengembangkan minat dan bakat sejak semester pertama? Oke, seberapa penting gitu ya membangun aktif di organisasi? Membangun minat dan bakat selama di semester pertama. Oke, semester pertama dulu ya. Yang pasti sangat penting. Dimana kan kita tujuannya kuliah sebenarnya iya prioritasnya akademik ya pasti ya.
Tapi untuk mengasah soft skill gitu, misal kemarin teman-teman ternyata pas SMA kayaknya aku kurang deh soft skillnya terkait komunikasi ataupun yang lain, penting, sangat penting, benar. Cuma perlu di highlight nih, ya kan, pada saat semester pertama buat aku mengasah minat dan bakat soft skill baik di organisasi ataupun nanti teman-teman punya kesempatan di perkuliahan, nggak perlu terburu-buru sampai semester pertama. Oh, semester pertama aku harus ikut ini. Tenang aja teman-teman, dari aku pribadi, pengalaman yang aku miliki, memang pasti hal-hal rasa seperti itu kayak lihat temen yang mau join ini, join itu gitu kan, rasanya kayak oh dia kayaknya udah mau di semester pertama aktif banget nih, gimana nih, akhirnya jadi FOMO gitu ya. Nah sebenarnya nggak apa-apa FOMO, tapi teman-teman nggak perlu secepat itu buat kayak harus semuanya diambil di semester 1. Jadi berani mencoba dan secara bertahap aja sih tuh kalau dari aku. Berarti sebenarnya tingkat pentingnya penting ya Kak buat mencari minat dan bakat, buat nambah insight teman-teman juga. Jadi kita di perkuliahan nggak cuma akademik tapi ada non akademiknya juga ya Kak. Iya betul. Jadi baik akademik non akademik semuanya tetap harus dicoba dan jalan ya, walaupun prioritasnya tetap kita kan keperawatan ya, akademiknya jangan sampai ketinggal juga. Nah tapi nih Kak, setelah kita mengetahui pentingnya mengembangkan minat dan bakat, tentu muncul pertanyaan tentang gimana cara memilih kegiatan yang tepat sesuai dengan minat dan bakat kita. Nah karena pilihan organisasi, kepanitiaan sama kemahasiswaan itu banyak banget di kampus kita ya Kak. Ada dari himpunan, ada dari BEM ataupun dari ormas lainnya. Nah dari Kakak ini gimana cara menentukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan potensi diri kita sendiri? Oke, menyesuaikan dengan minat potensi yang aku miliki. Kalau aku memposisikan diriku pas aku maba gitu ya, pasti aku ada nih, misalkan kita lihat deh contohnya dari kakak-kakak tingkat kalian nih yang masih S1 dari himpunan perawatan HMPSIK. Nah dari HMPSIK sendiri kan misal banyak dari divisi atau program kerja yang mereka buat. Sebenarnya nih kalian incarnya nih pengen, oh aku pengen nih mengasah di bidang desain ataupun di bidang editing ataupun ternyata di bidang sekretaris ataupun ternyata di bidang minat dan bakat olahraga gitu. Nah teman-teman tuh bisa kayak oh yaudah kalau misalkan ternyata kayaknya aku pengen lebih nggak monoton banget kalau cuma akademik doang, misalkan ternyata cuma kuliah ke lab gitu kan, pengen kayak ikut organisasi yang memang sesuai minat bakat. Ternyata aku suka olahraga nih, yaudah teman-teman bisa join di bagian divisi minat dan bakat dari terdekat nih. Misal teman-teman aduh kayaknya BEM terlalu tinggi gitu kan, misal mau coba dulu ke himpunan terus bisa naik ke BEM, ataupun teman-teman langsung mau ke UKM yang memang sebenarnya minusnya kalau dari sini jauh ya Kak ya, adanya di Pondok Labu. Cuma kalau teman-teman bisa manajemen dan mau mencoba nggak apa-apa, bagiku coba dulu aja. Kalau misalkan ternyata nyaman dan nggak nyaman urusan yang lain, nanti masih banyak lagi kok chance yang lain gitu. Jadi dari diri kalian sendiri, aku lebih suka di bagian mana ya, tulis menulis kah, administrasi kah, ya karena jangan matok cuma oh keperawatan cuma harus bisa tindakan hard skill. Nah aja kalau hard skill keperawatan pasti akan bisa buat aku gitu. Oke, berarti intinya nih teman-teman harus tahu dulu nih minat dan bakatnya di mana, dan nanti baru nih mau masuknya ke organisasi yang mana ya Kak. Mungkin dari teman-teman ada yang suka desain, nanti bisa masuk ke divisi PDD, atau yang suka olahraga tadi ada dibilang Kak Alifa bisa masuk minat dan bakat. Oke Kak, tapi dalam prosesnya kita kuliah nih Kak, kuliah sambil organisasi pasti ada tantangan yang akan kita hadapi saat kita mencoba sesuatu yang baru gitu ya Kak. Nah dari Kak Alifa sendiri mungkin ketika pertama kali aktif di luar kegiatan akademik gitu, apa tantangan terbesar yang Kakak alami gitu, dan gimana cara Kakak mengatasinya? Oke, di luar akademik ya, berarti non akademik. Dulu waktu pada saat S1 alhamdulillah pernah ikut organisasi ya, dan juga project-project di luar organisasi tersebut. Nah kebetulan aku alumni himpunan ya, jadi lah gimana caranya berorganisasi gitu ya. Cara aku sebenarnya kalau dibilang takut mah pasti ya. Emang teman-teman di sini langsung pada berani semua?
Enggak kan? Iya, pasti ada takut, rasa insecure, apalagi ketemu cek. Oke, apalagi ketemu orang baru gitu ya. Aduh, takut sosial energinya atau apalah kalau zaman sekarang gitu ya. Gak apa-apa teman-teman, sebenarnya wajar, aku pun sampai sekarang masih merasa takut nih kalau misalkan ternyata sekarang lagi profesi, yang mana kalau profesi itu kan dari seminggu kemudian pindah tempat, jadi kayak dimanapun kita harus adaptasi gitu. Nah disitulah teman-teman harus bisa melawan rasa takutnya. Ya udah nggak apa-apa, coba dulu aja. Buat aku selalu terapin ke diri aku itu, coba dulu aja lah urusan gagal atau gak gagal ya belakangan. Karena kalau misalkan cuma ditakut-takutin doang, gak pernah dicoba, gak akan tahu juga hasilnya gitu ya. Jadi caranya ya tadi emang benar harus dilawan, tapi bukan berarti harus secepat itu. Gak apa-apa kok, pelan-pelan aja dari mulai yang step terdekat sampai ntar step terjauh gitu. Jadi teman-teman gak apa-apa kalau misalkan aku takut, aku mau coba tapi dari yang dekat dulu deh, gak apa-apa. Nah, kalau teman-teman sendiri takut, langsung pasti kan teman-teman bakal overthinking dan takut karena mikirnya itu kayak pengen langsung ke yang jauh gitu, yang besar. Nah itu makanya overthinkingnya bakal numpuk. Nggak apa-apa, dicoba dulu aja dikit-dikit dari yang dekat, nanti coba lagi dievaluasi hasilnya sampai nanti ke bagian yang emang besar. Teman-teman yang pengen banget teman-teman idamkan tuh di bagian mananya gitu. Oke, berarti tetap ini ya, pertama harus berani mencoba ya Kak. Betul. Melawan rasa takut. Jadi teman-teman gak boleh takut, coba dulu aja. Nanti berhasil apa enggaknya nanti dieval lagi. Iya, urusan belakangan. Oke, ini berbicara tentang mencoba hal baru nih Kak. Yang menjadi hambatan justru bukan kesempatan yang kurang, tapi kurang percaya diri, kadang minder. Nah, banyak mahasiswa yang merasa minder atau takut gagal, udah coba nanti takut hasilnya gak sesuai sama ekspektasi gitu ya Kak. Nah, apa pesan buat mahasiswa nih Kak yang masih memiliki rasa takut itu? Oke, pesannya cara membangun rasa percaya diri ya. Oke, sebenarnya emang susah sih ya. Kita realistis aja sini ya teman-teman. Memang susah, tapi jangan itu bikin jadi hal yang justru rasa takut kalian itu menutupi semuanya. Sebenarnya gimana cara buatnya yang tadi, kalian tuh harus coba, mau gagal atau enggak belakangan ya nggak akan tahu gitu loh. Karena kalau misalkan ternyata nih kalian coba gitu kan, ternyata yang kalian takutkan nggak kejadian gitu kan, timbullah rasa percaya diri ya kan. Oh ternyata bisa ya gitu. Ya udah tuh pasti akan ada percikan-percikan dopamin kebahagiaan tuh muncul, rasa-rasa percaya diri itu muncul. Oh aku akhirnya mau nyoba lagi dari situ. Karena kalau misalkan kalian cuma diem doang gak mau cari rasa percaya diri itu ya bakal selalu ketutup aja, nggak akan keluar gitu loh ya. Nah dari kesempatan-kesempatan yang ada, misal nanti kedepannya nih teman-teman pasti akan ada, misal nggak mesti dari teman-teman dari organisasi ataupun teman-teman mahasiswa UKM Ormawa, dari dosen-dosen kita pun kadang kalau misalkan teman-teman berusaha, teman-teman nggak perlu di kelas, nggak perlu yang aktif, maksudnya bukan nggak perlu aktif ya, maksudnya perlu aktif tapi yang gak perlu menggebu-gebu. Teman-teman ya at least harus menonjolkan diri, bisa dekat dengan ibu dosen atau bapak dosen, bahkan nanti dari mereka pun bakal ada chance teman-teman dapat kesempatan, baik nanti diajak pengabdian masyarakat, penelitian, ataupun project-project yang memang di luar dari organisasi UKM, jadi di bawah naungan dari Fikas itu sendiri ataupun universitas. Nah itu kesempatan itu yang kalian nanti bakal coba. Nanti ternyata hasilnya bagus, percikan-percikan kebahagiaan kayak wah keren banget nih diri gue gitu kan, nanti mau coba lagi gitu, percikan-percikan percaya diri dan hasil dari dopaminnya itu tuh nanti bakal keluar gitu. Jadi memang harus dicoba untuk kesempatan-kesempatan yang datang sih. Oke, berarti emang harus mencoba ya Kak ya. Nanti di saat teman-teman nih udah ikut satu kegiatan, terus di kegiatan itu berhasil, itu tadi dibilang Kak Liva, dopaminnya akan meningkat dan akan merasakan kepuasan sendiri ya Kak. Tuh, pasti akan keluar dengan sendiri. Oke, nah kita geser dikit nih Kak. Kita sekarang menyinggung mahasiswa investasi nih Kak. Nah, kalau mendengar kata mahasiswa investasi, mungkin yang kebayang adalah menang perlombaan, dapat penghargaan yang tinggi gitu ya Kak. Namun
sebenarnya prestasi itu bisa dalam bentuk yang jauh lebih luas ya teman-teman. Nah, menurut Kak Alifa sendiri, apakah benar gitu prestasi itu hanya sebatas memenangkan perlombaan atau mendapatkan penghargaan gitu, atau ada hal lain yang bisa disebut prestasi gitu selama kita perkuliahan? Oke, selama berkuliah prestasi apakah cuma lomba aja gitu ya? Itu apakah cuma itu doang atau ada yang lain? Nah, mungkin di sini aku ngasih tahu nih teman-teman, aku duduk di sini diundang jadi narasumber. Sebetulnya belum pernah nih Kak menang lomba teman-teman gitu kan, menang lomba, tapi bagi aku prestasi pun hasilnya nggak mesti harus dapat piala teman-teman. Banyak hal-hal yang bisa teman-teman jadikan, karena kan kalau dihitung prestasi ininya di show up ya Kak, ya pasti ya, aku berprestasi, aku mau show up, aku menaruh CV atau segala macam. Nah, kalau misalkan tujuan teman-teman untuk memperbanyak CV, nggak apa-apa ngikutin perlombaan. Nanti seperti yang aku bilang, mau urusan gagal ataupun menang itu belakangan, karena aku pribadi nyoba dan gagal di lomba itu pernah gitu ya, walaupun ya ternyata bukan rezekinya ya, nggak pernah dapet piala sampai sekarang. Nah, tapi dari situ aku kayaknya aku harus cari nih di bidang yang lain prestasinya gitu ya kan. Kemarin juga alhamdulillah aku sempat ikut diajak penelitian dari dosen gitu kan ya, penelitian yang memang kerja bareng dosen. Dari situ muncul relasi-relasi, aku bangun, aku cari, aku ambil, aku minta izin bapak untuk bapak ibu untuk misalkan nanti ada kegiatan lain di luar dari kegiatan dengan dosen, boleh nggak saya melakukan kerjasama. Dari situ menurut aku prestasi itu gimana sih kamu bisa hal yang bisa membanggakan diri sendiri gitu, yang nggak mesti harus dengan output dapat piala ataupun juara 1-2 gitu. Kalaupun teman-teman nggak dapat pun ya nggak apa-apa gitu ya, tapi tetap harus dicoba sih ya, jangan nggak dicoba, at least sekali lah. Atau teman-teman ternyata nggak mau di bagian lomba, aku nggak mau mencari prestasinya di yang perlombaan gitu, aku mau di bidang lain, karya ilmu yang lain, ataupun ikut organisasi pun, organisasi pun menjadi moderator, ini salah satu prestasi. Atau menjadi kayak kating kita nih, Kakak Arya mau jadi kedua himpunan nanti dari teman-teman, itu juga prestasi, karena prestasi itu sesuatu yang kalian capai dengan progres, dengan proses. Nah, itulah outputnya buat aku ya teman-teman, prestasi kayak gitu. Oke, berarti gak cuma dapet piala ya Kak? Betul kalau dari yang pribadi. Boleh di-highlight ya teman-teman, jadi prestasi tidak hanya dapet piala atau piagam, tapi jadi narasumber di sini juga prestasi. Boleh tepuk tangannya dulu narasumber kita. Oke Kak, selain pengalaman dan pencapaian Kak, kegiatan organisasi tentunya juga memberikan kita banyak pembelajaran ya Kak, yang mungkin yang gak kita dapet di kuliah di kelas gitu Kak. Nah, menurut Kakak nih, berdasarkan pengalaman Kakak, soft skill apa yang paling berkembang ketika Kakak aktif dalam organisasi maupun kegiatan kemahasiswaan? Oke, di organisasi di luar acara apapun ya, di luar akademik, yang pasti yang benar-benar aku dapetin itu leadership. Dan itu nomor 1, dan komunikasi nomor 2 itu udah menurut aku udah top markot top, aku pasti dapet ya, karena gimana pun mengalir ternyata selama 4 tahun di kuliah, walaupun memang ternyata aku orangnya demen ngobrol ya, itu juga jadi poin plus mungkin ya. Aku tuh di luar itu misalkan ketemu orang tiba-tiba, atau ternyata kayak tiba-tiba diajak ngomong, bisa menjalin koneksi terhadap orang tersebut. Nah, itu kan basicnya dari komunikasi dong. Komunikasi pun dilatih dari gimana aku di kampus. Teman-teman gak usah takut, gak usah khawatir kalau komunikasi itu dibentuk harus dengan masuk organisasi, ataupun teman-teman harus masuk ikut kegiatan UKM atau segala macam. Enggak, teman-teman tenang aja. Di mata kuliah kita keperawatan ada perawatan komunikasi. Teman-teman nanti proyeknya bakal banyak turun ke lapangan. Hal-hal kayak gitu tuh bakal melatih gimana teman-teman komunikasi, gimana teman-teman terpaksa, rasanya tuh kasarnya terpaksa untuk maju ke depan, ngobrol dengan yang lain. Nah, itu nanti kalian teman-teman bakal terbiasa. Nanti kalian teman-teman bakal nih ketemu setahun 2 tahun di keperawatan ya, ketemu teman-teman kalian yang bukan keperawatan, terus misal mereka suruh ngomong di depan, kelihatan teman-teman bedanya sama kalian ya, walaupun termasuk kayaknya depan soft skill komunikasi aku di depan tuh masih
Tapi dibandingkan dengan teman-teman yang lain yang bukan jurusan keperawatan, aku yakin pasti masih beda jauh, karena dari kita sendiri di dalam akademiknya itu kayak menuntut untuk bisa gimana caranya ngomong di depan, gimana cara presentasi di depan, terus nanti menjelaskan, belum lagi nanti teman-teman praktik klinik harus bisa langsung semester berapa ya sekarang? Semester 2 dulu aku. Semester 3 Kak. Oh, semester 3. Oh iya, masih ada setahun lagi. Gak apa-apa, tenang, santai ya. Pokoknya intinya dari situ teman-teman bisa dipaksa untuk komunikasi dan nanti bakal mengalir kok. Soft skill itu yang pertama yang pasti komunikasi ya bakal dapat. Terus yang ketiga aku dapat problem solving gitu ya. Jadi bakal lebih bisa, tiba-tiba nih kayak masalah muncul gitu ya, baik akademik dan akademik muncul, itu bakal bisa mengalir sendiri sih karena tadi udah bisa komunikasi ya base-nya. Jadi buat kita problem solving pun lebih gampang ya. Terus yang keempat itu ada teamwork. Nah di sini teamwork ini bisa jadi teman-teman tadi mengangkat dari leadership ataupun relasi-relasi nih yang akan nanti muncul. Kalau teman-teman bisa secara internal atau lingkup kecil untuk teamwork, nanti di yang besar pun bisa mendudukan gimana sih kalau misalkan menempatkan teman-teman yang netral, terus gimana teman-teman harus kontra atau pro gitu ya. Itu sih yang sering banget ya aku dapetin. Yang pasti komunikasi itu udah pasti akan datang aja, teman-teman pasti dapet di sini. Berarti banyak juga ya Kak, tadi mulai dari leadership, komunikasi, problem solving sama teamwork, dan pokok-pokoknya itu di komunikasi ya. Ya betul, tenang aja teman-teman di sini. Semua akan bisa maju ke depan, semua bisa change jadi aku ataupun jadi bisa. Tenang aja. Oke Kak, nanti nih saat kita udah coba organisasi nih Kak, atau coba ke mahasiswa lainnya, mungkin muncul kekhawatiran daripada mahasiswa nih Kak, mungkin takut karena terlalu aktif di kegiatan non akademik gitu, takutnya akademiknya terbengkalai gitu Kak. Apalagi kita dengan jurusan keperawatan punya tuntunan akademik yang cukup padat, di mana jadwal kampus itu padat 1 minggu gitu. Nah dari kakak dulu ini bagaimana cara kakak mengembangkan antara organisasi dengan kampus atau kegiatan yang di luar akademik gitu Kak? Oke, cara time management ya berarti ya. Karena kita tahu sendiri ya kalau akademik di perawatan tuh teman-teman di sini udah lab belum? Belum. Berarti baru mulai mata kuliahnya apa nih? Agama. Itu mulai agama ya semester 1 ya. Ini ya falsafah keperawatan ya. Oh iya, berarti keperawatan dasar belum? Udah, tapi belum mulai praktik klinik, belum mulai labnya. Belum, minggu depan kali ya? Iya, nah nanti besok Senin udah mulai lab gitu ya. Sama siapa labnya? Siapa? Ya Pak, labnya skill infus ya, infus biasanya ya. Lupa. Aduh, baru hari Minggu. Ya nanti kalau udah mulai lab ya teman-teman, jangan lupa juga istirahat karena nanti nih, misal aku spill dikit boleh ya? Boleh ya, zaman asik gambaran. Kita masuk jam 8, pulang jam 6 sore, udah stay deh tuh. Dari lab, dari ke kelas, ke lab lagi, ke kelas lagi. Nah itu kan teman-teman yang bakal rasain tuh, kayak gitu. Nah, kan akademiknya padat banget nih. Gimana nih, tapi teman-teman mau juga pasti bakal burnout sih pasti. Burnout parah ya, pasti kayak apa sih yang dikejar dari hidup ini gitu ya, akademik doang gitu ya kan. Pengen nih non akademik, nggak apa-apa teman-teman coba aja gitu ya. Karena aku pun kayak gitu kayak, kok kayak padat banget ya. Gimana nih non akademiknya gitu. Nah ternyata secara nggak sadar kemarin aku ikut yang terdekat. Aku bilang kan aku step yang terdekat dulu nih yang kayak di lingkungan sekitar aku, karena aku nggak berani waktu itu ngambil tiba-tiba langsung ikut yang kayak di pondok labu, karena aku tahu pasti time waktunya itu nggak cocok sama akademik kita gitu kan ya. Kayak di luar Fikes ini kayak takutnya justru tadi terbengkalai akademik, karena kan kita harus tahu nih, teman-teman harus tahu di sini prioritasnya teman-teman di sini kan akademik jurusan keperawatan. Kalau ternyata teman-teman nggak memprioritaskan akademik kita di bidang keperawatan, ya sama aja dong Kak, nggak ada outputnya gitu ya kan.
Nah jadi aku pribadi itu sendiri ikutnya dari himpunan keperawatan, karena dari himpunan sendiri biasanya ya terkait kegiatan itu bakal difleksibelin di hari Sabtu Minggu, ataupun ternyata teman-teman ada kelas yaitu diperbolehkan itu izin, ataupun rapat-rapat biasanya digantikan jadi offline. Karena dari pribadi aku waktu itu ikut di luar PSIK ataupun di lingkungan Tikes ini sendiri, ternyata waktunya emang gak match, gak cocok. Mereka tiba-tiba offline jam 4 sore, jam 3 sore, which mean aku nggak bisa datang dong gitu kan, karena nggak mungkin aku tinggal lab yang mana nanti ya pertama aku ketinggalan skill lab. Kalaupun emang teman-teman mau, teman-teman bisa ikut sih kelas ganti gitu, tapi emang teman-teman bersedia nanti kelasnya jadi kalau ternyata kelas A dan kelas B skill labnya nggak match gitu kan, udah makin bingung lagi nih nanti kan. Nggak mungkin juga dosen memperbolehkan kalian tiba-tiba agenda hanya untuk rapat atau segala macam hanya karena meninggalkan lab tersebut gitu ya kan, itu nggak mungkin ya. Menurut aku tetap akademik itu prioritas dulu baru non akademik ya, karena tenang aja walaupun teman-teman sebenarnya nggak yang mengejar banget non akademik, dari akademik pun itu bakal banyak soft skill kok nih, bakat-bakat kalian yang bisa kalian mau cari itu tetap bisa gitu sebenarnya sih. Berarti time management sebenarnya. Iya, time management, teman-teman harus tahu gimana prioritasnya. Kalau misalkan ternyata kalau ikut ini bisa cocok nggak ya yang ke ini, kalau bisa ikut ini bisa cocok nggak yang ke ini gitu. Tapi jangan berarti karena overthinking itu nggak mau dicoba ya, nggak apa-apa, coba aja. Aku pun pernah nyoba kayak ya udah aku ikut dulu yang di luar keperawatan, ternyata nggak cocok nih, oh ya udah berarti aku tinggalin gitu, nggak apa-apa, coba dulu aja. Selagi masih semester awal, coba semuanya. Coba dulu teman-teman, nanti kalau teman-teman udah jalannya bakal bisa sendiri itu menentukan mana yang prioritas, mana yang didulukan, mana yang aja deh gitu. Nah kalau tadi kita udah bahas tentang mengembangkan diri ya kak, sekarang mungkin dari teman-teman yang hadir di sini nih kak, ada yang masih sampai sekarang belum pernah ikut organisasi atau perlombaan gitu ya kak. Nah jika ada mahasiswa baru yang belum pernah mengikuti organisasi atau perlombaan, itu langkah pertama apa yang sebaiknya mereka lakukan gitu kan? Jadi kan mereka belum pernah ikut organisasi dan belum punya bayangan organisasi itu ngapain aja gitu Pak. Oke, yang belum pernah ikut organisasi. Tapi kalau yang udah pernah ikut organisasi ada nggak di sini SMA-nya? Boleh tunjuk tangan coba. Organisasi. Lebih tinggi Coba tinggi aja nggak apa-apa. Ah ya lumayan ya. Ikut apa OSIS gitu ya? Pramuka, Paskib atau apa? Di luar sekolah atau apa? Pramuka tuh Kak, pramuka, ada pramuka. Apa? Apa itu? Oh, Mapala gitu ya. Wah, itu keren. Wah, suka hiking ya berarti ya. Mantap. Nah, kayak gitu kan ada tuh UKM-nya. Bisa juga tuh, berarti kan itu udah muncul tuh kayak gitu, pernah ikut organisasi. Oh, aku udah tahu nih maunya di apa. Berarti kan ada nih UKM Mapala. Ataupun teman-teman tadi masih banyak juga yang nggak pernah ikut organisasi. Kalau volunteer gitu pernah nggak? SMA kan banyak nih kadang. Ya aku nggak ikut organisasi, tapi aku ikut proker dari OSIS, aku ikut proker dari kegiatan apa gitu, pernah nggak? Pernah, ya pernah. Itu juga berarti sebenarnya nggak perlu organisasi ya teman-teman, kayak teman-teman ikut kegiatan di sekolah pun itu udah pasti jadi suatu pengalaman gitu ya. Kalau ternyata bekal ya benar, jadi bekal gitu. Kalau teman-teman bingung sebenarnya di organisasi itu ngapain, terus di kepanitiaan itu ngapain. Nanti jadi kalau dari organisasi itu biasanya bakal nanti teman-teman nih ada divisi-divisinya yang kayak tadi aku bilang, teman-teman sukanya di bagian mana, teman-teman minatnya di bagian mana, nanti bakal ada biasanya ya sesi rekrutmen gitu, terus nanti teman-teman join, kalau misalkan udah join nanti ada program kerja. Nggak apa-apa teman-teman nggak pernah ikut organisasi, toh banyak teman-teman aku juga yang nggak pernah organisasi tapi ya aku yang tarik gitu ya, aku ajak gitu kan. Ternyata mereka kayak oh iya, oh gini caranya organisasi. Walaupun nih ternyata teman-teman oh kayaknya aku setahun aja deh, atau kayak aku suka nih di bagian ini. Itu tuh sebenarnya udah jadi kayak oh teman bisa masukin CV kayak tadi Kak Ica di bagian divisi acara, terus di bagian divisi perlengkapan ya tadi ya kayak gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman nggak pernah ikut organisasi dan nggak tahu, join aja gitu. Tapi sebelum itu pasti kan ada sosialisasi biasanya ya.
Nah itu biasanya sosialisasi kalau di himpunan sih, kalau misalkan teman-teman mau ikutnya di UKM, di Pondok Labu ataupun kayak di Fikes tuh juga ada ya organisasi apa sih ormawa yang lain gitu ya, BM Fikes itu banyak bakal ada sosialisasinya juga kok, atau teman-teman bisa tanya kakak-kakak tingkatnya, tanya aja, gak digigit kan kalau nanya. Oh enggak, ini bisa tanya Kak Ica, kakak-kakak yang lain gitu yang emang sudah semester 5 sekarang, berarti kan udah 2 tahun setengah nih, udah tahu gimana lingkup dari organisasi itu sendiri gitu. Atau teman-teman kalau mau tanya-tanya ke aku juga boleh, nggak hubungi aku aja nggak apa-apa gitu kalau masih bingung. Berarti intinya boleh coba dari yang kecil-kecil dulu ya kan, nanti baru lanjut yang atas tingkat-tingkat lagi sampai kalau bisa jadi ketua BEM nih dari PES. Oh iya dong, iya dong. Nih ayo, ada yang mau jadi ketua BEM nggak? Ya berat banget nih perannya Kak Alifa nih. Gak apa teman-teman, gitu kan angan-angan bisa jadi, ya bisa biar jadi dicoba. Oke Kak, mungkin dalam perjalanan kita jadi mahasiswa tentu kita akan menemukan banyak kesempatan sekaligus tantangan gitu ya Kak. Terkadang kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman ya teman-teman, untuk mendapatkan pengalaman baru. Nah, ada pesan gak Kak dari kakak untuk mahasiswa baru supaya berani buat keluar dari zona nyaman dan terus berkembang untuk memanfaatkan setiap kesempatan selama perkuliahan? Oke, pesan dari aku itu sebenarnya sama ya teman-teman. Coba dulu aja, hasilnya belakangan. Karena ya tadi kalau misalnya teman-teman nggak tahu, nggak mau nyoba dan selalu takut, yang akan tahu nanti ke depannya itu sebenarnya ada kesempatan apa di depan sana setelah teman-teman coba. Kalaupun ternyata hasilnya teman-teman gagal, teman-teman evaluasi lagi. Oh ternyata hasil yang aku cobain gagal, aku kurangnya di mana gitu ya. Dari hasil tersebut pasti akan ada kesempatan-kesempatan gitu ya. Kayak kesempatan yang lain yang teman-teman bisa coba. Jadi jangan pernah takut untuk coba dulu aja. Hasilnya belakangan. Dari situ jangan lupa dievaluasi, baik ternyata hasilnya berhasil ataupun enggak. Oh ternyata aku kurang nih kemarin, aku ikut pengabdian masyarakat sama dosen ini atau ikut membuat PJBL, ternyata aku kurang di bagian komunikasi atau ternyata materi yang disusun kurang gitu ya. Itu teman-teman dievaluasi lagi gitu. Jadi ya tadi sih benar, jangan pernah takut untuk mencoba sih teman-teman. Coba dulu aja, teman-teman masih semester 1, nanti kalau udah profesi udah nggak bisa ikut kayak gini lagi, sedih. Jadi mencoba selagi masih ada waktu. Ini masih semester 1 dan masih panjang ya perjalanannya. Benar. Jangan berani coba aja dulu, nanti hasilnya belakangan ya kayak. Nah tapi nih Kak, tadi kan untuk mencoba itu kan usaha dari diri sendiri ya Kak. Tapi lingkungan juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan kita, seperti lingkungan pertemanan atau lingkungan keluarga atau lingkungan akademik dari teman-teman. Namun terkadang kita juga bisa merasa minder nih Kak, ketika melihat pencapaian teman-teman kita. Misalnya teman udah dapat kok kita belum gitu ya Kak. Nah menurut Kakak gimana cara memilih lingkungan pertemanan yang dapat mendorong kita untuk berkembang tanpa merasa tertekan atau minder dengan pencapaian orang lain? Oke, buat pertemanan tuh ya. Wah, pasti teman-teman di sini udah overthinking ya sama pertemanan ya. Takut ya? Teman. Oh takut, siapa yang takut nggak punya teman? Enggak ada. Berarti punya teman. Oh berarti udah pada punya circle semua ya di sini ya. Nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa punya circle ataupun itu gitu. Asal teman-teman bisa memilih kalau ternyata seiring berjalannya, oh kayaknya aku nggak match ya sama dia. Oh kayaknya dia kurang dari chemistry-nya nggak dapat sama aku. Sebenarnya itu sih satu sih. Kalau aku pribadi gimana cara buat lingkup pertemanan yang memang sebenarnya nggak mesti harus yuk kita bikin pertemanan yang kita harus ikut organisasi, kita harus belajar tiap hari, kita harus ini harus itu. Enggak, kayak gitu justru malah capek. Kayaknya lama-lama bakal beringat, karena tadi udah aku bilang ya akademik kita aja dari kayak orang kerja 9 to 5 gitu ya, dari jam 9 sampai jam 5 sore gitu ya kan, jadi udah padat banget. Jadi carilah teman-teman yang memang bisa membangun chemistry satu sama lain, bisa mau yuk kita ada saat-saat kita nugas bareng, yuk kita misalkan labnya bareng, misalkan tiba-tiba yuk hangout bareng, ketawa-tawa bareng, apalagi jokesnya sama
segampang itu buat mencari teman. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan sekarang temennya ini besok temennya ini, nggak apa-apa. Cuma nanti ya, jangan berarti ya punya temen ini terus besok itu terus yang ini musuhin, ya jangan. Jadi tetap buat relasi satu sama lain gitu ya, tahu batasan di mana. Oh aku cukup temenan dengan dia, oh aku bisa nih berteman lebih sebagai sahabat ataupun teman yang nanti sampai ya teman-teman harus punya setidaknya teman-teman yang memang diajak nanti sampai wisuda, nanti sampai ikut profesi. Karena semakin semester tinggi itu aku akuin memang akademik kita semakin capek banget ya, apalagi nanti kalau udah yang profesi full di rumah sakit gitu ya, karena yang dekat pun pasti akan sama-sama burn out. Nah dari situ teman-teman harus tahu nanti kayak oh teman aku kayak gini tipenya, tapi nggak apa-apa, jangan buru-buru, temenan aja sama semuanya dulu, karena dari situ kita nggak tahu relasi-relasi apa, informasi atau kesempatan apa yang kita dapat dari teman-teman sekitar, kakak tingkat sekitar, ataupun teman-teman di luar jurusan gitu. Jadi ya nggak apa-apa berteman, ya berteman aja dengan semuanya, tapi harus tetap nanti ada yang memang klik atau chemistry-nya match sama kita sih. Oke, berarti itu kita membangun pertemanan yang sehat gitu ya, Kak? Iya, nggak apa-apa. Kita berteman dengan semuanya, tapi dipilih lagi mana yang mendukung kita, mana yang takutnya menusuk dari belakang gitu ya, Kak? Iya udah, temenan dulu aja, itu mah itu nggak usah dipikirin, temenan dulu aja. Ibarat ingin aja cuek buat oh aku temenan saat ini untuk kenal dan jaga relasi lah. Teman dulu aja guys, masih seminggu kok kuliahnya, Iya, berteman dulu masih aja. Oke, dan mungkin aku ke kakak dulu nih. Dibalik berbagai pencapaian yang udah kakak raih, tadi sepinya sampai penuh, aku bahasanya pusing banget. Itu mungkin ada juga proses dan perjuangan yang tidak selalu terlihat oleh orang lain gitu ya, Kak. Bahkan seorang berprestasi pun mungkin pernah merasa kurang percaya diri gitu, Kak. Merasa kayaknya aku nggak pantas di sini gitu ya, Kak. Nah, pernah nggak kakak merasakan momen itu, merasa minder gitu dengan pencapaian kakak, dan gimana cara kakak menghadapinya? Oke, minder ya, takut ya, itu kayaknya semua orang deh pasti. Kayaknya sampai ibu-ibu dosen kita pun masih ya kayak gitu. Sebenarnya itu hal yang wajar ya, fisiologis diri kita pasti bakal akan selalu gitu, psikologis kita akan selalu kayak kalau ngelihat ke atas pasti akan selalu kayak wow dia kok kayaknya keren banget, wow dia udah duluan, atau wow kalau di sisi aku ya mungkin ya, wah teman aku yang S1 udah pada kerja, wah temen aku yang lain udah pada nikah misalnya, udah pada punya anak gitu ya, wah kok aku masih profesi di sini, baru masih belajar gitu. Ya kalau ngeliat ke atas pasti akan selalu lebih mewah, lebih megah, kayaknya semua orang tuh jauh di atas aku ya. Tapi kalau misalkan cuma dangak doang ke atas, emang leher kita nggak sakit ya? Leher kita kan sakit nih kalau selalu dangak ke atas, jadi aduh pegel banget di sini. Jadi kayak aduh ya udahlah, netral aja lebih baik, fokus aja udah dulu ke depan yang ada. Masalah-masalah terdekat yang teman-teman harus lewatin kayak oh masih kayak teman-teman maba masih semester 1. Kalau tiba-tiba kalian lihat kayak ke aku yang profesi gitu ya, wah Kak Hanifa udah ini bisa nggak ya kayak dia, bisa nggak ya kayak Kak Ica gitu ya kan, itu kayak terlalu jauh teman-teman gitu kan. Jadi teman-teman mending lihat dulu aja ke depan yang masalah kayak bahasanya masalah yang harus teman-teman selesaikan dulu di depan mata gitu ya. Itu kan masih 1000 langkah ataupun 100 langkah ke depan, nggak mungkin tiba-tiba lompat ke sana terus yang di depannya nggak diselesaikan. Jadi ya udah lihat dulu aja yang di depan ada, oh besok aku mau kelas lab pertama nih gitu kan, nervous panik kalau misalkan ternyata langsung diajarin untuk infus gitu, yang infus sendiri, infus temen ini gimana gitu. Nah berarti masalah yang harus diselesaikannya teman belajar lah dulu, atau barengan yuk coba nonton gimana sih cara lab infus yang benar gitu di perawatan dasar gitu. Karena ya kalau dibilang rasa takut ya insecure pasti akan selalu muncul dan selalu ada, tapi gimana cara kita manajemennya gitu. Oke, berarti tetap ada ya rasa minder itu ya, kata tinggal kita gimana cara mengatasinya aja. Nah tadi mulai dari dicoba dulu dari yang kecil-kecil
steps to step ya teman-teman, gak langsung harus ikut BEM, langsung tingkat universitas, enggak, boleh dari titik rendah dulu. Oke kak, nih kalau sekarang nih kita coba berandai-andai dikit nih kak. Misal seluruh pencapaian yang udah kakak raih hari ini harus dimulai dari nol gitu. Langkah pertama apa yang akan kakak lakukan agar kembali menjadi mahasiswa berprestasi seperti hari ini? Oke, dimulai dari nol gitu ya. Wah, aku jadi maba lagi misal gitu. Kalau aku dari aku pribadi, aku akan ngelakuin hal yang sama yang udah aku lakuin untuk sampai saat ini, lakuin ulang. Tapi banyak guys dari proses yang sampai aku sekarang tuh banyak rasanya change atau kesempatan yang beneran aku lepas gitu aja. Nggak aku ambil karena aku takut kayak teman-teman. Aku takut, takut gak bisa gitu. Takut ini, takut itu gitu. Itu banyak. Jadi aku pribadi pun masih nggak ikut takut ini loh gitu. Enggak lah, sendirian gitu. Yang lain teman-teman aku nggak ikut gitu. Itu banyak hal-hal kayak gitu yang aku lepas. Mungkin kalau disuruh balik, aku bakal tetap untuk hal-hal yang udah aku dapat bakal aku ambil lagi, dan kesempatan-kesempatan yang aku lepas secara gampang itu bakal aku ambil sih, karena kayak ya menyesali hal-hal yang kayak gitu ya, karena kalau dibalik lagi sekarang juga nggak bisa ya. Iya, depan udah dunia kerja gitu. Oke, berarti tetap ulang langkah yang sama ya kak, tapi nanti tinggal dimasukin evaluasi yang udah dicatat gitu ya. Iya, karena kalau misalkan rasanya aku cuma nggak ngulang hal yang kayak gini, aku berdiri di sini rasa percaya diri aku muncul tuh karena progres yang udah aku bikin gitu loh. Rasanya kalau misalkan aku tinggalin hal ini terus nyoba yang baru itu kayak aku pribadi kalau teman-teman enggak yang apa-apa gitu. Aku pribadi kayak merasa aku udah bangga sama diri aku sebenarnya, karena kalau kitanya kebanyakan menurut yang kayak kurang aku jadi kayak nggak pede gitu loh. Jadi rasa pede itu muncul kayak ya udah percaya dulu aja gitu. Jadi percaya diri, teman-teman diri itu nomor satu gitu ya kak. Oke, nggak kerasa ini udah pertanyaan terakhir aja nih kak. Gitu. Oke, sebagai pertanyaan terakhir sekaligus penutup dari sesi talkshow kita, saya ingin memberikan kesempatan kepada Kak Alifa untuk menyampaikan pesan secara langsung pada teman-teman mahasiswa baru yang hadir pada hari ini. Jika hanya memiliki waktu 1 menit, tentunya pesan tersebut harus benar-benar bermakna gitu ya kak. Boleh nih kak, pesan untuk mahasiswa yang hadir hari ini agar mereka berani melangkah, terus berkembang dan tidak takut untuk menjadi impian selama menjadi mahasiswa keperawatan. Oke, pesan-pesannya buat teman-teman, jangan terlalu overthinking terkait hal yang teman-teman takutkan. Gak apa-apa, overthinking itu wajar. Hal-hal psikologis kayak beban, stres, semuanya itu wajar. Teman-teman pasti akan rasakan. Tapi gimana caranya teman-teman tahu problem solving, teman-teman juga harus tahu ya gimana sumber coping dan mekanisme coping stres yang teman-teman kalian punya. Sumber copingnya ternyata coping stresnya teman-teman harus lebih aku kalau misalnya lagi burn out, aku mau stop dulu aja, aku mau pendeling, aku mau nonton konser, aku mau olahraga gitu ya. Jadi nggak apa-apa teman-teman buat ngerasa overthinking, tapi kalau overthinkingnya terus-terusan menumpuk tanpa teman-teman realistis atau kayak nggak ada mekanisme coping stresnya, udah ditumpuk aja itu stresnya, teman-teman nggak akan maju. Kayak tadi aku bilang, teman-teman nggak akan berani untuk mencoba, rasa takutnya akan selalu menutup di sekeliling teman-teman aja gitu. Jadi yang pertama, teman-teman harus tahu nih nanti ke depannya gimana caranya memanajemen stres teman-teman, mekanisme dan super coping teman-teman itu apa dan gimana. Terus juga teman-teman harus berani coba dulu aja, hasilnya belakangan, nanti di akhir baru evaluasi lagi gitu. Jangan takut sih ya untuk ngelakuin itu semua gitu. Teman-teman masih panjang waktunya, masih ada 7 semester lagi. Nah itu bakal banyak kok kesempatan yang datang dari jurusan keperawatan kita. Oke, berarti tetap mencoba ya kak, tetap harus mencoba, nggak boleh takut, harus percaya diri.
coba kalau ada coba ya kan, nanti hasilnya apapun itu belakangan. Oke teman-teman, boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Sangat insightful gak sih teman-teman materinya? Terima kasih ya Kak. Mungkin sekarang kita buka sesi tanya jawab ya Kak. Ini buat teman-teman yang mau bertanya, mungkin nanti bisa angkat tangan, sebutin nama dan NIM-nya, terus juga pertanyaannya. Tapi ini pertanyaan mau ditampung atau menjawab Kak? Kita lihat dulu nih, boleh langsung jawab, bisa ditampung juga bisa. Kita lihat pertanyaannya dulu ya Kak. Oke, boleh nih, ada teman-teman yang mau bertanya nih ke Kak Alifa. Oh iya boleh. Lucu-lucu banget tapi ya ini aku tadi pas masuk kayak adik-adik aku kuning lucu banget ya. Oke, boleh sebutin nama, NIM dan pertanyaannya. Tes. Oke, selamat pagi Kak Alifa. Perkenalkan, nama saya Rangga Dava Fauzan dengan NIM 261071045. Oke, pertanyaannya untuk terkait pengalaman kakak nih. Tadi aku melihat kakak pernah praktik klinis tepatnya di Panti Tresna Weda 04 Ciracas. Nah, pertanyaan aku itu bagaimana kakak menghadapi kemungkinan kakak di sana pasti menghadapi pasien gerontik ya kan Kak? Nah, bagaimana kakak menghadapi pasien gerontik, terlebih lagi mereka punya demensia dan Alzheimer, terlebih lagi kalau mereka itu punya kondisi-kondisi psikologis yang lainnya lagi. Nah, bagaimana kakak menghubungkan itu dengan mapel-mapel atau makul yang kita pelajari seperti falsafah dan teori keperawatan atau pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Bagaimana cara menghubungin kakak dengan praktik klinis gitu? Oke, terima kasih Kak. Oke, boleh tepuk tangannya dulu untuk teman kita yang udah bertanya. Gimana nih Kak? Menurut aku pertanyaan berat sih. Mau ditampung atau langsung jawab? Ada lagi? Kalau nggak aku langsung jawab juga. Ada yang mau Boleh. bertanya lagi? Oke, boleh. Jawab dulu kali ya? Jawab Daripada dulu. aku lupa, nggak apa-apa ya. Mas ya, saya jawab dulu ya. Ya, oke. Tadi siapa namanya, boleh ulang? Rangga, pertanyaan dari Rangga. Kayaknya Rangga udah notice langsung Tresna Werda ya. Itu ke gerontik apa gimana? Udah tahu dia bahkan ya gerontik nih. Oke. Keren. Oke, berarti udah pemenuhan dasar keperawatan udah pernah Rangga lakukan ya ke pasien care, total care gitu ya kan, ke gerontik gitu. Sebenarnya ini kalau gerontik kan teman-teman ya, gerontik itu ada di mata kuliah kita itu ada di semester 7 kemarin aku ya. Jadi emang lumayan jauh gitu ya, tapi sebenarnya ini gerontik mengulang tadi benar yang Anda bilang pemenuhan kebutuhan dasar. Nanti teman-teman banyak belajar di keperawatan dasar gimana caranya oral hygiene, personal hygiene, memandi, meramas segala macam. Jadi ibarat tindakan-tindakan pemenuhan seperti aktivitas istirahat, terus juga cara nyeri, tadi imobilisasi, gimana cara pindah posisi, pengaturan posisi dari pasien gitu. Sebenarnya gerontik itu yang mengulang tadi kebutuhan dasar karena gerontik sendiri kan yang kita tahu ya itu kan gerontik itu lansia teman-teman. Jadi perawatannya itu seperti total care pada umumnya itu. Kalau misalkan karena di panti itu yang jatuhnya lansia-lansia sehat ya, bukan lansia-lansia kayak di rumah sakit yang memang dengan penurunan kesadaran ataupun dengan dia dengan diinfus gitu ya, dengan sakit-sakit terminal. Enggak, untungnya kalau di Tresna Werda itu lansia-lansia dengan sehat, lansia-lansia yang memang bisa masih mampu untuk berjalan, mandi sendiri. Mereka itu kegiatannya kayak ada kegiatan sholat, main angklung, mengaji gitu. Jadi ya seperti pada umumnya kita di komunitas gitu, cuma bedanya ibarat mereka yang tinggalnya di panti kayak gitu. Nah, gimana cara melakukan pendekatannya ya? Sebenarnya kita kan nanti bakal belajar asuhan keperawatan ya, teman-teman kan belum sampai ya asuhan keperawatan kan? Gimana nanti caranya pengkajian gitu, belum kan? Belum, nanti nggak apa-apa bertahap, tapi yang pasti pendekatannya itu nanti based on
asuhan keperawatan yang akan kita buat. Ini teman-teman nih, misal lansia dengan demensia, Alzheimer, kita pengkajiannya ya nanti dikaji, misalkan depresinya tingkat keberapa, itu nanti teman-teman bakal ngajarin lah. Nah yang pasti intinya untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya, buat sekarang nih, misal Rangga nanti pasti rasanya burnout dan capek juga kan, pasti, karena semakin tua itu ibarat bahasa gampangnya itu semakin kayak anak kecil lagi gitu ya. Nggak apa-apa karena ada penurunan kognitif dari tiap orang. Nanti kita semua bakal ngerasain penurunan kognitif itu teman-teman gitu. Jadi pendekatannya yang pertama ya, kalau dari aku pribadi kemarin, kita harus bisa menempatkan, jangan yang namanya walaupun ternyata kesannya kayak orang anak kecil lagi, mereka tetap orang tua. Karena kita diajarin di Indonesia, di Asia juga ya, kalau misalkan yang sopan kepada orang tua. Jadi ibarat kita harus sabar-sabar, karena ya tadi ibarat keras kepalanya lansia itu lebih keras daripada anak-anak gitu. Maka harus sabar. Itu pendekatannya itu pun nggak segampang aku dekat ke Ica atau aku dekat ke teman-teman gitu. Teman-teman harus bisa build komunikasi kayak tadi aku bilang. Nah dari situ nanti nih teman-teman bakal belajar gimana sih cara komunikasinya kalau misalkan komunikasi sama anak-anak, kalau misalkan komunikasinya